Let's go. Dibuka pakai nafas yang gak lancar, guys, karena masih kepikiran terus bagaimana resikonya dengan adanya Cortex sekarang ini. Kalau dibilang Cortex salah, enggak juga sih, karena memang sejatinya bahwa kita lapor pajak itu dari segala jenis penghasilan lah. Karena sesuai Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat 1 memang penghasilan itu semua dalam nama dan bentuk apapun. Tapi kan kadang-kala kita juga mikirin ya, maksudnya negaranya kita ini kayak apa gitu. Pada saat kita diminta untuk bayar pajak segala macam, negara kita kayak kita ngerasanya, bahkan beberapa tahun terakhir banyak isu-isu yang bikin kita kayak pembayaran pajak kita itu nggak sesuai penempatannya yang dikelola oleh para wakil negara kita. Makin banyak nonton sosmed, makin stres. Terakhir presiden kita bergabung di komunitas atau perkumpulan atau asosiasi, nggak tahu apa namanya saya, Board of Peace, yang bermitra sama, ya karena saya muslim, oleh negara yang paling laknatullah lah dalam versi bahasa saya ya, nyumbang 17 triliun dan menurunkan 8.000 TNI ke Gaza. Bayangin aja, kan itu semuanya kan dari pajak kita ya. Udah gitu sekarang pemerintah membuat ujungnya di era kita sekarang ini bikin Cortex yang semua data kita kerekam, yang kita nggak sadar itu penghasilan. Bahkan hal-hal yang bagi kita nggak make sense penghasilan loh. Anda contohnya apa? Contohnya Anda beli sesuatu harga 10 juta, terus dari 10 juta itu di cashback kepada Anda 1 juta. 1 juta itu jadi penghasilan. Padahal kan Anda ngerasanya kayak diskon ya rasanya ya. Beli barang 10 juta terus di cashback 1 juta, seakan-akan kayak diskon. Tapi bedanya karena Anda sudah bayar 10 juta terus dibalikin 1 juta, 1 juta itu jadi penghasilan dan itu kena pajak. Ujungnya kita tahu bahwa pajak kita buat bantuin Israel. Gimana guys? Akhirnya kadang kita gegabah, terus kita hapus-hapusin tuh bukti potong yang kita ngerasa nggak perlu. Dan kita tahu bahwa dengan kita potong-potong begitu, itu bisa jadi kena SP2DK. Berarti sesuai video saya yang sebelumnya, semua kita harus siap, harus berani. Jangan pernah ngerasa bahwa SP2DK itu menjadi suatu masalah, enggak. Itu justru menjadi kesempatan kita. Sekarang kalau rekomendasi saya nih, coba sekarang pikirin satu-satunya cara kita bisa menyampaikan aspirasi itu, pintunya adalah dengan surat yang disebut dengan SP2DK. Kalau dulu kan kita ngerasa dapat SP2DK itu kayaknya masalah banget gitu ya. Kalau bisa kita hindari. Coba sekarang mulai per 2026 ini deh. Dan seterusnya. Satu-satunya kita bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada orang, kepada petugasnya yang masih orang bukan mesin, itu hanya lewat SP2DK. Jadi sekarang kita justru ngejar, bukan dengan disengaja untuk dapat SP2DK, enggak juga. Tapi maksudnya itulah salah satu pintu agar kita bisa menyampaikan bahwa harusnya nggak begini dong negara kita dengan masyarakatnya. Kalau memang kita diminta untuk bayar pajak sedemikian rupa, sampai kadang-kadang penghasilan yang bagi kita bukan penghasilan itu dianggap penghasilan dan harus kena pajak, ya seluruh aparat negaranya tuh menyayangi warga negaranya. Yang kalau kata Panji Pragiwaksono mah, gaji kita dipotong PPh itu buat gaji Gibran, kan kayak gitu kan. Ya benar juga sih. Ya maksudnya bukan buat wakil negara kita doang gitu, semua. Tapi kan coba bayangin kalau dalam
slip gaji, dipotong PPh 21, yang PPh 21-nya itu tulisannya untuk gajinya polisi, gajinya TNI, gajinya orang DPR. Kan makin gak ikhlas dong kita ya. Jadi sekarang teman-teman, kalau kita biar tidak khawatir untuk mendapatkan SP2DK, ya kita ya juga jangan konyol. Jangan cuman pada saat nanti kesana isinya tuh cuman marah-marah doang, enggak, jangan juga begitu ya. Tapi tolong mulai dari sekarang siapin mental bahwa SP2DK itu bukan dunia hancur. Kita balik prinsipnya bahwa SP2DK itu menjadi sebuah pintu untuk kita menjelaskan. Karena pasti kita akan banyak masalah nih sama petugas pajak nih, sama peraturan pajak di era-era 2026 ke depan ini. Karena pemahaman kita sama mereka tuh beda ya. Beda lah, susah jelasinnya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu yang lebih panjang lagi coba kita bahas ya. Karena kita nganggap yang itu bukan penghasilan, ternyata penghasilan. Kita nganggap itu biaya, ternyata bukan biaya. Jadi atas hasil itu pastilah, namanya kita nggak sepaham kan, pasti ada gesekan. Kayak kita nggak sepaham sama teman, nggak sepaham sama istri, nggak sepaham sama orang tua, nggak sepaham sama anak, pasti ada gesekan kan. Itu. Terus yang kedua, berarti kita jangan konyol hanya cuman sekedar dengan gesekan kita sampaikan, enggak. Tentunya ada peraturan-peraturan yang memang berjalannya sudah saklek. Contohnya apa? Pada saat kita menyampaikan sesuatu, ya harus ada dokumentasi yang mendukung. Harus ada catatan-catatan yang mendukung. Berarti apa yang harus disiapin? Ya catatannya. Jadi selain yang tadi, yang pertama adalah mental, yang keduanya adalah apa? Catatannya. Tolong sekarang mulai perbaiki catatan-catatan kita di guys, kayaknya gawat deh nih kalau catatan-catatan yang kita nggak punya dah. Sekarang bukti potong otomatis masuk ke Cortex, terus kita nggak pernah direkap dari awal tahun. Gimana kita bisa ngerencanain cuman pada saat sudah di akhir tahun baru kita rencanain ini? Itu pasti gendandapan. Iya kalau orangnya pada punya ilmu, iya kalau orang yang kaget itu punya komunitas, dia bisa konsultasi, bisa segala macam. Lah kalau mayoritas warga negara Indonesia gimana caranya? Jadi siapin catatannya. Rekap semua penghasilan, rekap rekening koran, tahu yang masuk itu apa, yang keluar itu apa. Apalagi kalau udah bisa bikin pembukuan lebih bagus lagi. Terus jangan panik. Ya ya tadi itulah bersumber di mental tadi ya. Pokoknya yang tenang kalau menghadapi SP2DK, yang tenang. Ingat bahwa kita semua ini punya kesempatan untuk menjelaskan secara langsung hanya lewat SP2DK. Karena kalau kita pakai Cortex mau jelasin apa? Mau ngomong apa sama mesin? Nggak bisa kan. Jadi banyak keresahan ini. Banyak keresahan yang harus banyak kita diskusiin, harus banyak kita sadari bahwa sekarang hidup kita tuh udah apa-apa robot, apa-apa AI, semuanya kerekam. Kita kayaknya nggak bisa bodo amat kayak zaman dulu deh guys. Nggak bisa apa ya, nggak bisa cuek-cuek aja deh, harus berubah deh polanya. Kita harus lebih berani, harus lebih rapi. Jadi bukan cuma sekedar berani tapi berantakan, bukan. Harus berani dan rapi. Harus tertata, harus bisa menjelaskan. Jadi posisi kita di atas terus. Karena kalau kita cuma berani-berani doang, ya orang polisi juga lebih berani dari kita. Petugas pajak juga lebih pinter. Mereka juga lebih kuat datanya. Tapi kita punya satu kemenangan, yaitu apa ya? Kita kan yang menjalankan bisnis. Kita ini yang menjalankan kehidupannya. Kan petugas pajak kan nggak menjalankan kehidupan sebagai wajib pajak. Tapi kita yang menjalankan kehidupan itu sebagai wajib pajak kan. Jadi tadi ya guys, ini kalau nggak gawat deh. Akan banyak orang kena SP2DK dan nggak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya cuma keluar duit lagi buat bayar pajak yang seharusnya mungkin tidak perlu, dan duit-duit itu akhirnya hanya untuk nyumbang ke Israel. Sangat menyakitkan sekali itu. Buat saya pribadi sih sangat menyakitkan sekali. Ya kalau saya nggak tahu maksudnya benar atau nggak tahu yang kedepannya gimana lah. Tapi yang pasti memang Presiden kita sudah menyampaikan siap bermitra loh dengan Israel. Dan itu semua bersumber dari APBN. APBN kita itu isinya 80% pajak dipotong dari kita.
Jadi jangan biarin lah kita bodoh dalam pajak itu, jangan deh. Kuasain ilmu sebenar-benarnya biar kita bisa tahu, bisa berbuat sesuatu. Ya, semoga video ini juga tambah menjadikan makin jelas ya apa yang harus kita lakukan selama nanti 2026, 2007 seterusnya. Dan kayaknya nanti makin kesana pajak juga nggak makin mudah, hidup kita juga nggak makin mudah. Kayaknya akan lebih banyak lagi hal-hal yang membuat kita kaget. Aceh Sumatera aja belum beres, sekarang malah bermitra sama Israel ngasih 17 triliun dari uang pajak kita. Yang pajak kita sekarang semua-semuanya kena, penghasilan kita semua-semua kena pajak. Kalau kita nggak ngerti salah-salah, SP2DK. SP2DK nggak ditanggapin, diperiksa. Jadi kalau ada SP2DK, saya ulangi lagi ya guys ya. Jadi pertama jangan takut. Ya, kuasain ilmunya, siapkan mentalnya. Yang kalau sudah kuasai ilmunya dan siapkan mentalnya, perbaiki dengan dokumentasi, dukung dengan dokumentasi, catatan-catatannya. Nah, kalau sudah pada saat tiba suatu ketika syaratnya resikonya datang, ya sudah jangan panik. Ya, sikapi dengan baik, sikapi dengan tenang, datang ke kantor pajak dengan yakin, ya, jelaskan gitu. Kalaupun nanti ada yang bisa kita bantu, maksudnya kita bisa diskusi apapun, silakan sampaikan pertanyaan di komen. Gitu ya guys. Kira-kira gitu. Semoga sekali lagi bisa memberikan pencerahan yang lebih baik, bisa menambah inspirasi. Jangan takut guys. Gitu ya. Pajak itu ilmu yang bisa kita kuasai kok. Oke. Keep life, keep learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.